In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayadurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat siang di Havara, selamat datang di Havara. Kita siang hari ini seperti biasa, kita akan belajar bersama. Siang hari ini kita akan sama-sama untuk berkontemplasi. Kita sama-sama untuk mendalami lagi di kajian kita, di rabuan kita, dan bersyukur, beruntung siang hari ini kita dapat bintang tamu Maha Guru kita. Dan tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu untuk guru kita, Bapak Wayan Mustika. Selamat siang, Guru. Apa kabar? Selamat siang, Kang Abu. Sehat, baru selesai Sehat-sehat ya? acara. Baru, Baru baru selesai selesai. acara di rumah, Kang Abu. Oke, oke. Terima kasih Pak Wayan atas Ya, waktunya. Karena siang hari ini kita bisa belajar bareng dan siang hari ini kita bisa mendalami dan entah kenapa kemarin pengen ngasih judul namanya Melukat Jiwa gitu ya. Karena ini mungkin di akhir tahun kayaknya banyak jiwa yang perlu dibersihin Pak Wayan ya. Perlu dimelekat, perlu dimelukatkan gitu intinya. Dan ya, kita tahu bahwa melukat itu adalah proses penyucian dalam konteks di mana kalau dalam tradisi nanti mungkin Pak Wayan akan mendalami lagi sehingga nanti kita akan menyadari bahwa di situ ada air suci, di situ ada tempat suci untuk membersihkan jiwa yang suci. Jadi kalau kita pinjam dalam perspektif Pancamaya Kosha, kadang-kadang kita ngebersihin hanya tubuh fisik yang luar, tapi nggak pernah memandikan tubuh energi atau masuk ke dalam konteks Pranamaya Koshanya atau masuk ke dalam Manomaya Kosha dan Wijnana dan seterusnya. Dan mungkin siang hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan insight dari guru kita Pak Wayan Mustika tentang melukat jiwa. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar. Suksma Guru, sekali lagi terima kasih. Silakan untuk memberikan pemaparan tentang melukat jiwa. Silakan Guru. terima kasih, Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih, Kang Abu. Ini siang hari ini kita ya bicara tentang sesuatu yang luar biasa berat sebenarnya, bukan hanya tentang kalau orang di Bali melukat itu kan pergi ke tempat suci lalu mandi pancuran dari tempat sumber air yang disucikan, tetapi ini lebih dari sekedar itu, seperti yang Kang Abu sampaikan tadi. Nah, banyak orang nih mau di Hindu, mau di Islam, mau di tempat lain juga mereka ingin mendapatkan ujung perjalanan hidupnya bisa kembali manunggal dengan Sang Maha Suci, bisa moksa dan sebagainya. Tetapi mereka dalam hidupnya lupa untuk melakukan pembersihan-pembersihan diri. Kita juga tampaknya perlu merenung ke arah itu, Kang Abu. Kita sedang dihadapkan dengan kondisi di mana ada saudara kita sedang mengalami musibah di Sumatera dan kota mereka penuh dengan lumpur, dengan berbagai puing-puing. Dan tentu saja kalau itu dibersihkan agak sulit. Nah, agak Hmm, sulit buat kita. Tidak bisa satu hari, dua hari. Pasti cukup waktu yang banyak karena lumpur yang sangat tebal sebelumnya itu bisa sangat menyulitkan untuk kebersihan itu. Nah, kebayang nggak kalau kita sebagai alam semesta kecil ini penuh dengan lumpur-lumpur itu. Tiba-tiba nanti begitu kita akhirnya harus berpulang, kita ingin semuanya tiba-tiba bersih. Rasanya agak sulit gitu. Agak sulit untuk hmm, tiba-tiba bersih semuanya. Dan tentu saja kalau mental kita juga belum bersih, agak sulit juga. Nah, sehingga melukat jiwa itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana diucapkan, tapi berat untuk dipahami, apalagi untuk dilaksanakan. Tetapi kalau kita nggak memahami lebih awal tentang melukat itu sendiri, apalagi melukat jiwa, tentu agak sulit. Nah, izin kemudian Kang Abu, teman-teman yang hadir di sini ada lumayan banyak nih, 197, hampir 200. Ini pelajaran ini berat, dan saya jarang membagikan hal seperti ini lebih dalam. Tapi karena ini pilihan, saya selalu percaya sesuatu yang dipilih itu adalah sesuatu yang memang harus disampaikan hari ini. Saya izin share screen Kang Abu, ya. silakan Guru, silakan. Lebih memudahkan nanti kita membahas tentang hal ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bicara tentang melukat jiwa. Nah, kalau dilihat dari gambaran seperti ini, tentu melukat jiwa itu hal-hal yang tampak sederhana. Oh ya, ini tempat suci kalau tidak salah di Tirta Empul di Kapak Siring. Airnya memang datang dari sumber air murni,
kemudian diberikan energi berupa canang, ini namanya canang, itu energi cahaya yang diwujudkan ke dalam cahaya warna-warni bunga. Nah, kemudian orang mandi di bawahnya untuk dibersihkan. Tetapi yang lebih dalam lagi perlu kita renungkan, lebih dalam lagi. Nah, apa sih melukat itu sebenarnya? Jadi dalam konteks bahasa Jawa kuno dan juga dipakai di Bali, melukat itu artinya menghapus, membatalkan, atau menyerapah hal-hal yang berkenaan tentang dosa, kutukan, sumpah serapah yang mungkin dulu pernah kita ucapkan, yang ternyata berefek pada kita sendiri. Lalu melepaskan, membersihkan, menyucikan dengan tujuan kita memperoleh kebebasan dari semua yang pernah kita anggap menodai kita. Nah, itu bahasa dari melukat. Melukat. Nah, tapi dalam konteks yang lebih dalam lagi, ada kitab suci yang dikenal dengan nama Manawa Dharma Sastra. Jadi Manawa itu artinya Manu, Manuwa. Jadi kalau Manuwa itu artinya keturunan manusia. Hmm. Kalau keturunan Pandu namanya Pandawa. Keturunan Hmm. Kurawa namanya keturunan Kuru namanya Kurawa. Keturunan Manu namanya Manawa. Nah, kita ini keturunan Manu, manusia gitu. Terus Dharma Sastra, ada sastra-sastra kebenaran bagi keturunan manusia. Nah, ada disebutkan di dalam kitab suci itu, ya, Abirgatrani Sudianti, Manah Satyana Sudianti. Nah, ini kalau disederhanakan maknanya, tubuh kita bisa disucikan dengan air, pikiran kita disucikan dengan kebenaran, atma atau ruh kita atau jiwatma atau atma yang sedang menjiwai diri kita disucikan dengan tapa brata. Sementara akal budi kita disucikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada, begitu kita bicara tentang diri kita itu bukan hanya tentang jiwa, atman, tapi juga ada tubuh di sana, ada pikiran dan akal budi yang semua harus benar-benar diperlakukan. Nah, kenapa jiwa itu perlu disucikan? Bukankah jiwa atau atman yang sedang menjiwai tubuh kita, yang dikenal sebagai jiwatman, gitu, atman yang sedang menjiwai ini, bersumber dari percikan Tuhan yang maha suci. Tuh. Kalau dia memang maha suci, kenapa pula harus disucikan kembali? Kan dengan sendirinya harusnya dia sudah suci. Tapi sayangnya ternyata, ya, lima hal ini kerap menodai kesucian jiwa kita. Nah, ini lima lapis yang kita kenal sebagaimana disampaikan tadi oleh Kang Abu. Kang Abu, ada panca maya kosa, jadi lima lapisan. Ada lapisan tubuh, anamaya kosa, lapisan tubuh makanan yang dibentuk oleh makanan. Sekali lagi kita perdalam lagi. Kemudian ada lapisan energi kita, kemudian ada lapisan pikiran kita, mental kita. Kemudian ada lapisan pengetahuan intelektual yang memberi kita kebijaksanaan yang mungkin sering mendapatkan doktrin-doktrin yang justru menodai kemurnian kita, pandangan benar kita. Dan terakhir ada jenis anana maya kosa, kebahagiaan yang sesungguhnya juga maya. Karena kebahagiaan kita di kehidupan ini sering membuat kita kehilangan arti kebahagiaan sejati karena kita memiliki kebahagiaan yang diajarkan. Misalnya bahagia kalau punya uang, nggak Hmm. bahagia kalau nggak punya gitu. Padahal kita bisa nggak bahagia, kita bisa bahagia walaupun nggak punya uang. Yang penting punya kartu kredit kamu. Itu dari dulu pengen nanya sama Kus Plus gimana caranya hati senang walaupun nggak punya uang gitu. Itu susah, Pak Wayan. Ya, ternyata kartu kredit penyebabnya gitu. Jadi nah, Heeh. sekarang kita perdalam lagi di noda-noda pancamaya kosa. Kadang kita lihat bagaimana kalau kita melukat tubuh atau anamaya kosa. Nah, karena tubuh kita ini dibentuk oleh makanan, minuman dan sebagainya. Tentu kita melukatnya pun harus dimulai dari apa yang kita makan, yaitu namanya tubuh kita kan dibentuk oleh panca mahabhuta, pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Ya, pertiwi itu benda padat, ya, tanah. Jadi kalau kita mau melukat, kita juga harus melukat melalui apa yang kita makan. Pilih makanan yang sehat, pilih makanan yang higienis, sehingga yang masuk nanti adalah makanan-makanan yang mengandung kecerdasan-kecerdasan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita makan makanan yang justru meracuni tubuh kita dan akhirnya memperlemah atau membuat tubuh kita penuh dengan kemungkinan-kemungkinan dia mudah sakit, kolesterol, atau mungkin gula yang berlebihan dan sebagainya.
Nah, kemudian kita juga melukat dengan apah. Apah itu artinya cair, cairan. Hmm. Nah, tentu kita melukat diri kita dengan mandi air, ya, pakai air yang bersih, suci juga. Kalau kita minum, kita juga perlu meminum minuman yang menyehatkan. Tapi kalau kita sudah mandinya di tempat suci, ya, pakai air yang luar biasa sucinya, di rumah juga mandi dengan apa berbagai sarana yang membuat tubuh kita bersih. Tapi ketika air yang masuk ke dalam tubuh kita penuh dengan uh, zat-zat yang justru mempengaruhi mental kita, energi kita, justru itu juga tidak menyebabkan kita bisa melukat dari luar dari tubuh kita. Jadi cara kita menggunakan air untuk di luar dan di dalam kita perlu kita renungkan juga. Nah, ini baru melukat tubuh. Nah, kemudian ada teja. Teja itu api cahaya. Di dalam beberapa ritual ada orang melukat dirinya dengan menggunakan api suci, api suci pembersihan gitu. Tetapi di dalam kehidupan ini kan kita bisa mandi cahaya matahari misalnya. Ya, dengan mandi cahaya matahari tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang menyegarkan kita, meningkatkan sistem imun kita, juga mungkin meningkatkan vitamin D kita, membuat otot-otot lebih lebih kuat, tulang lebih lebih penuh dengan kekuatan gitu. Karena mengandung apa dibangkitkan ya, vitamin D-nya. Nah, bagaimana kalau kita melukat dengan bayu atau udara? Tentu kita memilih tempat yang penuh oksigenasinya tinggi. Misalnya kita melakukan forest bathing seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Jepang misalnya. Dia mandi hutan. Nah, kita sesekali sesekali perlu pergi ke hutan untuk atau ke taman yang membuat kita bermandikan energi dari tumbuh-tumbuhan gitu, yang menghasilkan oksigenasi yang tinggi. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pengukatan pembersihan tubuh melalui apa yang dikenal sebagai akasa atau ruang kosong. Nah, ini tentu sifatnya adalah seperti puasa, intermittent fasting, dan sebagainya lah. Nah, ini contoh bagaimana kita kalau ingin membersihkan tubuh yang dibentuk oleh Anamaya Kosa. Apa yang kita makan, kita minum, kita hirup, dan sebagainya. Nah, ini pembersihannya. Ini baru di awal. Jangan-jangan kita bahkan di sini pun belum beres. Ya, Hmm. apalagi masuk ke melukat jiwa. Nah, kemudian bagaimana kemudian lapisan kedua kita juga bersihkan, yaitu melukat energi atau pranamaya kosa kita. Nah, ada yang dikenal dalam bahasa Sanskritnya yaitu ah, energi kita itu memiliki beberapa komponen. Ada yang disebut dengan komponen vritis, ya, vritis itu atau pola pikir dan emosi negatif seperti marah, sedih, takut, dan cemas. Nah, ini adalah energi-energi yang bisa mengotori, menodai, atau menyelubungi cahaya jiwa kita. Ketika kita memiliki apa yang dikenal sebagai vritis, pola pikir dan emosi negatif, marah, sedih, takut, cemas. Nah, kita menjelang tahun 2026 ini. Apakah di akhir tahun ini kalau kita renungkan kita masih memiliki ini? Kalau masih ya segera dibersihkan, segera dibersihkan. Kemudian komponen yang kedua adalah samskaras. Jadi samskaras itu kesan negatif yang masih terbenam di bawah sadar kita. Mungkin ada trauma-trauma di masa lalu, ya, yang kemarin atau bahkan yang parahnya lagi kan ada yang membawa trauma dari masa kecilnya. Hmm. Pengalaman pahit yang mungkin belum bisa diterima atau masih ada menyimpan kebiasaan kebiasaan buruk yang belum diberesin. Nah, ini perlu kita renungkan. Jangan sampai samskarasi ini pun kita belum bereskan. Nah, kehidupan ini sendiri membawa samskara dari kehidupan terdahulu, sehingga disebutlah kita samsara atau sengsaranya. Banyak orang sengsara karena masih membawa samskaras, ya, kesan-kesan negatif di batin bawah sadarnya dari trauma, kehidupan terdahulu, pengalaman pahit. Nah, kalau itu masih kita bawa, belum kita bereskan di akhir tahun 2025 ini, maka itu akan terbawa tentu pada di tahun 2026. Ya. Terus sedemikian, akhirnya begitu kita mati, semua kesan buruk ini masih tersimpan di batin bawah sadar kita yang lebih dalam lagi, yaitu di prana maya kosa, yang nanti terbawa oleh sang ruh untuk menemukan kehidupan baru nantinya. Ada juga yang disebut dengan klesas, klesa, yaitu kesesatan atau kekotoran batin kita. Ini macam-macam. Ada berupa awidia, jadi noda itu bisa berupa awidia, ketidaktahuan. Hmm. Nah,
kita ke sini ini kan untuk belajar sebenarnya Kang Abu, belajar banyak. Nah, kalau kita nggak pernah bertanya, bagaimana kita tahu apa yang kita ingin pelajari di kehidupan ini? Nah, belajarlah bertanya seperti yang disampaikan oleh Socrates. Unexamined life is unworthy life living. Jadi hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Karena kita tidak akan menjadi tahu ketika kita tidak mau tahu dan tidak mencari tahu. Kemudian kekotoran batin yang lain adalah asmita, yaitu egoisme. Ya, selalu mengedepankan reaksi-reaksi ego ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi di luar diri kita. Entah kita hanya bersifat flight atau mungkin fight. Fight dalam konteks yang ya melawan, menghadapi, tapi tidak menyelesaikan masalah kita, melainkan nambah masalah. Itu beda lagi. Nah, kemudian ada raga atau kegemaran-kegemaran yang justru membuat kita malah penuh dengan kekotoran. Misalnya kegemaran berjudi, kegemaran seksual, dan sebagainya yang justru menyebabkan kita penuh dengan kemelekatan. Terlalu gemar mencari tahta, sehingga akhirnya ketika sudah tiba saatnya turun, jadi post-power syndrome misalnya. Hmm. Kemudian ada dosa atau kebencian. Nah, kebencian ini lumayan keras, karena kebencian berubah menjadi kemarahan yang terpendam, menjadi dendam, kemudian jadi trauma, dan seterusnya. Nah, Abimewesa atau takut mati. Nah, ini yang paling banyak juga. Kita semua takut mati. Tetapi kalau takut matinya kita manfaatkan untuk menghargai kehidupan, tidak apa-apa. Tapi kalau takut matinya membuat kita menjadi cemas, tidak berani begini begitu, dan akhirnya ini juga akan menodai pikiran kita, menodai jiwa kita. Nah, Pak kemudian Wayan, ada ini kenal, ngomong-ngomong Afidia, Pak Wayan, ya, maaf ya, potong jadi ingat ya, soalnya. Kalau mm, di tradisi Islam itu kan ada halal haram ya Pak Wayan. ya, Jadi ada kata gusbah, mungkin kalau kita tahu haram itu misalnya babi gitu ya, ya, hammer gitu mm, minuman keras. Tapi ya, ada hal yang menarik saya ingat dari kata-kata Afidia, Gusbah tuh bilang, goblok juga haram gitu, bodoh juga haram gitu loh Pak Wayan. Itu oh menarik ya, banget kalimat bahwa banyak orang yang takut makan babi tapi untuk jadi tetap bodoh tuh ya nggak apa-apa. Padahal menjadi bodoh juga sesuatu yang haram gitu. Itu saya jadi ingat itu. Makasih Pak Wayan. iya, iya, benar Kang Abu. Karena kita kalau ke tempat ke kehidupan untuk belajar akhirnya pulangnya juga bodoh kan itu dosa juga itu. Betul. Kesatuan batin ya. Nah, kemudian ada yang dikenal sebagai dosas, dosa itu di mana ada energi yang tidak seimbang di dalam diri kita. Misalnya ada vatas atau udara yang nggak seimbang, api yang nggak seimbang, air yang nggak seimbang, itu juga menyebabkan terjadinya gangguan energi di dalam diri kita. Mungkin apinya terlalu berlebihan, jadinya apa suhu tubuh terlalu tinggi, ya jadi nggak nyaman. Kemudian kalau airnya terlalu tinggi, mungkin kita akan mendapatkan kondisi di mana ginjal kita bermasalah, jantung bermasalah gitu, atau udaranya berlebihan sehingga ya kembung kayak gitu-gitu kan juga tidak menyebabkan enak pada diri kita. Kemudian ada blokade energi. Nah, ketika kita mengalami blokade energi seperti karena stres, trauma, kebiasaan-kebiasaan buruk kita menyebabkan kita terblokade untuk terkoneksi dengan orang lain atau terkoneksi untuk menikmati kehidupan ini juga nggak baik. Nah, apalagi kalau terjadi blokade atau hiperaktif cakra atau simpul-simpul energi dalam diri kita. Nah, kembali ini kita perdalam kalau bicara tentang cakra, kita renungkan juga jangan-jangan kita salah satu mengalaminya kondisi seperti ini. Nah, ini cakra-cakra kita. Coba Hmm. diingat-ingat lagi ya. Ada cakra muladhara, cakra dasar kita. Kalau kita terblokade, maka kita mengalami ketakutan, kecemasan, tidak yakin pada diri sendiri, tidak yakin pada apa yang kita ambil, terutama keuangan tidak stabil. Atau mungkin kita tidak membumi. Ini banyak terjadi. Begitu orang mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, bahkan guru-guru spiritual pun bisa kehilangan apa mengalami blokade ini sehingga dia tidak membumi, merasa diri dewa, ini juga berbahaya, tidak membumi berarti. Bahkan Hmm. berarti kalau tidak membumi di level cakra paling dasar pun belum beres. Nah, kalau dia sudah aman, seimbang, dia aman, merasa terlindungi, kemudian terpusat pada dirinya, ya merasa senang menjalani kehidupan ini. Nah, kalau overaktif, ini malah menjadi orang yang serakah, nafsu berkuasanya tinggi, agresif, materialistis, dan sinis terhadap kehidupan ini, gitu, terhadap orang-orang. Nah, ini kita renungkan.
Nah, kalau kita masih di level blokade atau operatif, berarti ini yang perlu kita lakukan untuk melukat. Tanda-tanda kita sudah melukat di level cakra, energi kita, tentu kita akan mencapai bagian tengah-tengah ini. Ya, yaitu aman, terlindungi, terpusat, dan seterusnya. Nah, kalau cakra swadhisthana atau cakra seks kita masih terblokade, libidonya rendah, nafsu seksnya rendah, takut bahkan mengalami keintiman, takut menjalin hubungan, sehingga sehari-hari malah tidak ada kreativitas untuk menunjukkan siapa dirinya, takut bertemu orang, menjadi isolasi diri. Ini terblokade berarti dia. Sebaliknya kalau dia seimbang, dia bergairah, kreatif, libidonya sehat, optimistis dan terbuka. Nah, kita renungkan di bagian mana diri kita saat ini. Atau bahkan emosinya malah berlebihan dan selalu orientasinya adalah pada seks. Terpaku pada itu saja. Hmm. Ya, hedonis, bahkan manipulatif. Suka memanipulasi orang, memanipulasi keadaan demi kebutuhannya sendiri. Ini kan ada orang yang memang manipulatif biar mendapatkan dorongan seksualnya terpenuhi gitu. Ini Hmm. operatif. Ada juga cakra manipura. Kalau yang blokade harga dirinya rendah. Ya, harga dirinya rendah, merasa lemah, terlalu inferior, merasa selalu saya bukan siapa-siapa dan sebagainya. Tapi saya bukan siapa-siapanya memang dalam kondisi dia memang inferior, bukan bukan rendah diri, rendah hati, tapi rendah diri gitu. Harga dirinya rendah. Tapi yang seimbang ada percaya diri, terkendali, dia menjadi penggerak daya pribadinya dan dia selalu menjaga citra dirinya dalam kondisi yang baik. Ya, dalam pergaulan hidup ini dia menjaga dirinya dalam kondisi yang tercitrakan baik. Ya, kalau overaktif malah menjadi haus kekuasaan, mendominasi, suka perfeksionis, ya, kritis, semua hal disalahin, tapi nggak pernah memberi jawaban yang apa namanya, yang solutif gitu. Nah, ini contoh-contoh kalau cakra kita masih perlu dibersihin. Kalau cakra hati kita belum dibersihin gimana? Kalau dia blokade, banyak kotoran ya kurang empati. Hmm. Ya, pahit, suka membenci orang, lebih mudah percaya pada isu-isu negatif, walaupun itu hoax, bakal intoleran. Nah, ini kita lihat ini banyak. Kalau kita temukan orang intoleran, berarti cakar hatinya lagi blokade. Ini mau diapain Hmm. juga nggak ada gunanya gitu. Dia masih memblokade dirinya. Tapi kalau dia sudah terbuka cakra hatinya, orangnya damai, penuh cinta, ya penuh kasih sayang, toleran, hangat dan terbuka. Ini ciri-ciri orang yang tidak kafir, tidak tertutup, ya terbuka. Kalau kafir ya di sini tempatnya. Hmm. Intoleran, kurang empati, ya di sini-sini tempatnya. Kalau yang overaktif malah pencemburu, bahkan pencemburu sama Tuhan. Kenapa orang ini aja yang disayangin sama Tuhan gitu. Hmm. Ya, codependent, sangat tergantung pada orang lain, kehilangan sedikit jadi nggak percaya diri gitu. Nah, ini suka mengorbankan dirinya sendiri demi disebut baik. Ini juga berbahaya. Jadi Hmm. altruism gitu. Suka Hmm. memberi berlebihan hanya demi disebut baik dan hanya karena ingin mendapatkan surga. Pahala ini Hmm. juga nggak beres berarti ini overaktif dia di sini ya. Nah, yang ketiga cakra berikutnya, Ada yang nanya Pak Wayan, ini bagus ya. pertanyaannya. Kalau Mhm. jomblo itu kira-kira cakra mana yang terblokade katanya Pak Ah, Wayan? itu tadi tuh. Nah, ini. Kalau jomblo ya mungkin di kedua ini takut keintiman. Ya, Tapi kalau yang berlebihan berarti ya ini yang ketiga nih. ya Lawan kalau berlebihan jadi zombie Pak Wayan ya, bukan ya jomblo lagi ya. ya zombie nih yang ketiga. Heeh. Cakra keduanya kalau berlebihan zombie dari jomblo berubah jadi zombie. Iya benar. Nah, kemudian cakra wisuda, ini cakra tenggorokan. Kalau orangnya terblokade, dia tidak bisa mengekspresikan diri atau mengungkapkan isi hatinya. Nah, kayak gini misalnya nih, mau makan apa? Ya terserah gitu. Mau capcay? Oh jangan. Gitu. Selalu bilang terserah, tapi ketika dikasih tahu malah bukan itu. Kamu harus ngerti dong. Ini Hmm. berbahaya nih. Kemudian mudah salah paham kalau orang yang blokade cakra tenggorokannya dan sering memendam rahasia, tidak mau berbagi dan introvert kadang-kadang ya. Kalau disuruh menjadi pendengar yang baik susah banget nih orangnya karena dia memang eh, ia sangat-sangat apa terkurung dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau dia seimbang ya ekspresinya penuh keyakinan,
komunikator yang lugas, kreatif, diplomatik. Ini kalau ini gini kan gampang, jadinya tinggal toleh Kang Abu udah langsung dapat lah contohnya gitu. Hmm. Kalau yang Hmm. operatif ya dogmatis. Ini banyak kita temukan. Betul. Pokoknya gitu. Kalau sudah pokoknya suaranya keras, yang lain salah. Pokoknya ini paling benar. Pokoknya dogmatis lah gitu. Suka Hmm. berteriak atau membicarakan keburukan orang lain, bicaranya kasar. Nah ini contoh orang-orang yang masih operatif di cakra wisuda. Bagaimana kalau cakra mata ketiganya, cakra ajnanya bagus? Jadi orang yang terblokade cakra ajnanya suka nilai buruk, semua hal dinilai buruk. Pokoknya nggak ada yang benar di matanya gitu. Kurang fokus, diajak berimajinasi nggak mampu. Nah kalau model cakra begini masih masih ingin sukses dengan visualisasi agak susah, karena dia kurang imajinasi. Tidak bisa melihat melampaui fisik, karena dia hanya melihat apa yang ada, tidak bisa melampaui apa yang dibalik itu. Disuruh baca makna itu nggak dapat ya. Pokoknya Hmm. buruk ya buruk. Ya, semua hal terlihat begitu saja. Disuruh melihat berkah di balik bencana agak susah. Tapi kalau dia seimbang, imajinatif. Ini jangan-jangan bencana ini ada berkah juga di balik ini. Nah, ini kalau seimbang bagus. Intuitif, berpikir dan memiliki visi yang jernih. Bisa melihat melampaui apa yang terlihat secara fisik biasa. Nah, kalau overaktif, orangnya sering mimpi buruk, delusi, halusinasi, merasa bisa melihat roh, dan sebagainya. Ya, Hmm. bukan karena memang kemampuan, tapi karena merasa. Ini berbahaya juga. Mata ketiganya, yang dilihat hanya itu aja gitu. Nah, kalau bagaimana kalau cakra mahkota, sahasraranya hidup, atau terblokade, ini depresi. Sulit belajar, imannya lemah, sedikit-sedikit dikasih pengetahuan, takut kehilangan iman. Bahkan bisa marah pada ketuhanan. Ya marah, pikirannya berkabut, tidak bisa melihat dengan jernih apa yang terjadi dalam hidupnya. Pokoknya semua lagi ujian Tuhan terlalu berat, cobaan Tuhan terlalu berat, berkabut dia nggak bisa melihat dengan jernih. Tapi kalau dia seimbang, dia memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, dia dengan mudah, dengan pasrah menerima bahwa ini mungkin cinta kasih Tuhan dengan bentuk yang berbeda. Dia memiliki sifat yang universal, cerdas, sadar, bijaksana, dan penuh pengertian kepada banyak realita. Nah, sebaliknya kalau para aktif, dogmatis, menghakimi, kecanduan spiritual malah, dan tidak Hmm. membumi. Pokoknya segala hal ditariknya ke spiritualitas. Nah, jangan-jangan saya juga di sini nih. Nah, tidak Jadi membumi, jadi agak mabuk ya Pak Wayan agak ya. mabuk spiritual. Ah, ah. Jadi saking mabuk spiritualnya, hal-hal duniawi semua ditinggalkan. Ya, Hmm. juga itu. Padahal kita hidup di sini kan, punya punya orang yang harus kita rawat, harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan ini. Nggak melulu harus ke spiritual aja gitu. Nah, yang penting kita tetap bisa menjaga kesehatan semua ini. Nah, sebenarnya saya ingin nge-share ini tadi Kang di apa namanya di message nanti biar bisa dibaca juga teman-teman. Tapi saya nggak bisa kirim tadi. Agak sepertinya mati di situ, diklik. Hmm. Tadi kita lihat. Nah, kemudian itu baru di level energi. Itu aja sudah banyak hal yang perlu kita beresin. Belum lagi kalau kita masuk membereskan melekat mental kita. Nah, mental kita ini kan terdiri dari tiga. Ada pikiran. Ya, pikiran kita lagi terbagi menjadi tiga. Ada manas, yaitu pikiran yang terkait dengan indera dan pengalaman sensorik kita. Jadi, manas itu adalah pikiran, proses berpikir kita yang berkenaan dengan apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Juga pengalaman-pengalaman sensorik lainnya. Jadi data-data itu bermainnya di sana. Nah, kemudian ada budi. Manas, budi, ahamkara. Itu bagian dari pikiran kita. Di mana pikiran kita yang terkait dengan intelek, pemahaman kita terhadap sesuatu, penilaian kita terhadap sebuah realita, itu adalah bagian yang dikenal sebagai budi. Nah, kalau kita melampaui ini, tercelahkan, disebutlah Buddha, gitu. Buddha, Hmm. melampaui, bisa melewati, bisa melebihi bahkan itu. Nah, kalau kita malah ahamkara, terjebak pada pikiran yang terkait ego, siapa diri kita, identitas diri duniawi kita. Aku ini anak raja, aku ini anak pejabat, aku ini orang hebat, bla 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 gitu. Nah, ini berarti dia masuk di ahamkara. Kesadaran dirinya baru di level kesadaran diri bahwa
di level pikiran aja, Hmm. secara duniawi gitu. Nah, kalau kita masih di sini, nah ini yang perlu dibersihkan dengan alatnya. Nah, selain pikiran, kita punya emosi. Emosi adalah perasaan yang terkait dengan pengalaman hidup kita. Ada yang dikenal sebagai duka, ya. Oh, ini salah. Duka, kemudian suka dan duka. Ahamkara itu nggak ikut. Nah, ini kurang saya ini belum dihapus. Jadi ada suka dan duka, itu emosi kita. Jadi suka tentu adalah perasaan bahagia, senang, puas. Kalau duka itu perasaan sedih, sakit, dan tidak puas. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih terjebak di dalam perasaan bahagia, senang, puas, perasaan sedih, sakit, dan tidak puas? Karena dua-duanya pun adalah kotoran batin. Ya, keduanya inilah suka duka itu kotoran batin juga. Nah, yang ketiga, kita punya perasaan. Jadi mental atau manomaya kosa itu adalah pikiran, emosi, dan perasaan. Nah, kalau perasaan kita adalah pengalaman subjektif kita. Ada cinta dan benci di situ. Wah, ini belum diedit lagi. Perasaan kasih sayang dan cinta. Perasaan kebencian dan kemarahan itu benci. Nah, dua hal ini juga bisa mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, pertanyaannya, saat ini masih membenci sesuatu enggak? Membenci seseorang enggak? Atau mungkin mencintai berlebihan enggak? Jangan sampai kemelekatan itu membuat kita perlu melukat. Karena melekat itulah yang harus dilukat. Gitu. Melekat, melukat. Melukat apa yang melekat. Nah, bagaimana kemudian kita membersihkan pikiran ini? Kembali ke cerita ini. Nah, jadi pikiran disucikan dengan kebenaran. Ya, pikiran disucikan dengan kebenaran, akal budi kita disucikan dengan pengetahuan. Jadi kita perlu perbanyak pengetahuan-pengetahuan yang mencerahkan kita. Kemudian kita perlu juga membersihkan pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran, bukan pembenaran. Hmm. Kebanyakan kalau kita mengikuti pembenaran berarti itu ego. Karena ego kita kan seringkali berusaha melindungi kita dengan berbagai pembenaran-pembenaran. Itu ahamkara. Nah, ini baru di level melukat mental. Sekarang melihat intelek kita ya, atau wijadana maya kosa kita. Nah, intelektual kita itu kan bisa berupa intuisi, pengetahuan intuitif, kesadaran gitu, dan pemahaman. Ini semua perlu juga dibersihin karena kadang-kadang kan kita tidak memiliki intuisi yang baik, tidak peka gitu, tidak peka dan selalu hanya menggunakan pikiran logis saja. Ya, Hmm. tidak bisa menangkap sesuatu yang berada di luar kemampuan berpikir logis, yang intuitif itu tadi. Nah, ini pengetahuan intuitif. Jadi ini bisa kita lakukan dengan banyak hal. Bisa dengan meditasi, dengan kontemplasi, membuat diri kita terus-menerus bisa membaca yang tak terbaca, sehingga kita menjadi penuh intuisi. Ya, sehingga kadang-kadang kita akan dialirkan pengetahuan yang tidak ada dalam data-data pikiran logis kita. Ini contohnya. Nah, kemudian punya tidak kita kesadaran, kemampuan untuk menyadari dan memahami diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kita belum memiliki itu, berarti wijana namanya kosa kita jangan-jangan masih terselubung, terkotori oleh mungkin terlalu logis tadi, terlalu logis atau mungkin terlalu rasional sehingga hanya percaya pada apa yang terlihat. Padahal nggak semua bisa kita lihat. Cahaya pun ada frekuensi yang nggak bisa kita lihat. Hmm. Karena cahaya yang frekuensinya bisa kita lihat hanya cahaya yang frekuensinya 430 sampai 790 terahertz. Di luar itu kita nggak bisa. Seperti halnya telinga hanya mendengar uh, yang 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, jadi banyak hal yang kita tidak ketahui. Apa yang kita sebut bukti itu belum tentu apa yang ada yang ditangkap oleh panca indera kita. Belum belum tentu harus seperti itu. Banyak hal di luar itu perlu kita renungkan. Inilah melukat intelek. Ya. Nah, melukat intelek itu bisa kita lakukan dengan ini. Meditasi, kontemplasi, melalui pengalaman spiritual langsung. Maka Buddha mengatakan ehi pasiko. Hmm. Lakukanlah pengalaman spiritual langsung. Nah, banyak orang yang mengalami pencerahan langsung oleh semesta itu sendiri, kadang sulit menemukan cara untuk menjelaskan apa yang mereka alami, sehingga hanya bisa dimengerti oleh mereka yang juga mengalaminya. Makanya ketika Buddha ditanya tentang Tuhan,
Di bagian terakhir dia ketemu seorang pertapa, Buddha hanya tersenyum. Karena yang bertanya itu ternyata dipahami Buddha sebagai orang yang juga sudah mengetahui pengalaman itu. Nah, kemudian tanda-tanda Wijanana Maya Kosa kita sudah murni kembali, yaitu apa? Ada kesadaran diri kita yang melebihi. Ini dalam seven consciousness, kita sudah mengalami kesadaran yang meningkat, bahkan sampai di level kesadaran unity consciousness. Kita sadar diri kita dengan semua orang itu adalah satu kesatuan. Ya, sudah melampaui kesadaran Tuhan, melampaui kesadaran kosmik, bahkan dalam kondisi terjaga dia bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Ya, ini contoh orang yang sudah murni Wijanana Maya Kosanya. Intuisinya kuat, ya, emosinya stabil dan seimbang, dan dia bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari apa yang orang lain mungkin pahami tentang sesuatu. Ya, kalau orang lain melihat batu, maka dia bisa melihat batu permata di dalam batu yang sederhana. Gitu. Ini contoh kalau Wijaya Maya Kosa kita sudah lumayan terang. Nah, bagaimana dengan apa namanya kebahagiaan kita? Nah, kebahagiaan kita atau Anandamaya Kosa kita, ya, terdiri dari kebahagiaan yang memang merupakan perasaan yang terkait dengan kesadaran siapa diri kita, siapa Tuhan. Di situ ada kegembiraan yang berkait dengan kesadaran akan keindahan dan kebaikan hidup, juga ada kedamaian, ada suka. Nah, ini. Nah, kalau kita mau melukat jiwa kita, apa Anandamaya Kosa kita, ya, kita cek apakah kita mengalami kebahagiaan yang dulu tidak pernah kita alami. Misalnya, kita bahagia aja walaupun nggak punya uang, lagi-lagi Hmm. lagunya, lagu itu. Hmm. Karena kita, begitu kita menyadari diri kita yang sejati, kita merasakan diri kita adalah pemilik dari semesta raya ini. Yang di sini hanya sedang menggunakan beberapa yang kita perlukan saja, gitu. Sehingga nggak terlalu terjebak kepada apa yang belum dan apa yang sudah kita miliki. Karena kita memiliki lebih banyak lagi yang benar-benar kita punya, gitu. Ini kesalahan diri dan Tuhan. Nah, apakah kita bisa melihat keindahan di mana-mana? Ya, alih-alih kita hanya melihat keburukan, apakah kita bisa melihat kebaikan hidup di mana-mana? Alih-alih hanya bisa melihat duka cita, melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu. Apakah kita sudah memiliki kedamaian, di mana kita merasa hidup kita ini penuh keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan dengan siapapun? Kalau kita belum berdamai, tanda-tanda Anandamaya Kosa kita masih belum beres. Ya, apalagi kita belum memiliki perasaan sukacita. Sukacita, bukan hanya suka ya, sukacita. Karena cita itu artinya kesadaran murni. Hmm. Dengan kesadaran murni kita bisa mengalami rasa suka melebihi suka yang biasa. Karena di dalamnya ada sukacita. Ya, bahagia dan yang tak terjelaskan. Bukan karena kita punya, tetapi karena kita menemukan dan melihat kita sedang dibersamai dan membersamainya di mana-mana gitu. Ini sukacita yang harus dialami baru bisa mengerti. Nah, ini kalau berkenaan dengan melukat apa namanya kebahagiaan, namanya kosa. Nah, bayangkan kalau sudah lima lapisan selubung ini kita beresin, baru kita akan masuk ke melukat jiwa. Nah, tadi kan ada Atman disucikan, dilukat dengan tapa berata. Nah, Hmm. ini yang paling berat nih, Kang Abu. Ini yang paling super berat. Tapi walaupun demikian, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sesekali melakukan ini. Nah, yaitu apa? Apa yang dikenal sebagai dasa yama berata. Dasa itu 10, yama itu pengendalian diri, berata itu keinginan atau Hmm. berata. Jadi 10 keinginan yang harus kita lakukan supaya Atman kita disucikan melalui ini nih. Atman disucikan melalui tapa brata. Nah, Atman disucikan dengan tapa brata. Nah, seperti apa melukat jiwa itu dilakukan dengan menyucikan Atman melalui tapa brata? Kita mulai dengan kita mulai dengan ini. Kita mulai dengan ah, disebut juga Andri Sangsi atau Andri Samsya.
Jadi kita tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, apakah Hmm. selama ini kita seperti itu? Selalu mementingkan diri sendiri. Ada orang nyebrang, kita nggak peduli. Yang penting kita duluan, gitu. Ada orang ngantri, kita nggak peduli. Yang penting kita duluan. Apa-apa kita masih rebutan, tidak mengizinkan orang tua lebih dulu, tidak mengizinkan anak-anak lebih dulu. Selalu mementingkan diri sendiri. Yang penting aku aman, gitu. Nah, kalau masih seperti itu, maka kita belum beres, melukat jiwanya belum belum beres. Tapi kalau kita sedikitnya sudah melakukan ini, ya mengurangi, mementingkan diri sendiri, tidak lagi selfish. Nah ini lumayan lah, lumayan. Berarti kita sudah melakukan tapa brata yang pertama. Kemudian, apakah kita kesama atau suka memaafkan? Ya, tidak terlalu terjebak pada kesalahan orang lain seakan-akan kita sendiri nggak pernah melakukan kesalahan. Ya, pokoknya orang lain salah, harus disalahkan terus-menerus, dikasih dendam. Kalau kita salah, harus dimaafkan. Nah, ini contoh bagaimana kita belum melukat jiwa. Ya, berikutnya, apakah kita satya, jujur, ya, selalu memegang teguh kebenaran dan kebaikan, selalu berbuat baik, selalu berusaha untuk berbuat baik. Ya, ini demi menunjukkan jati diri kita sebagai bagian dari Atman, maka kita akan pasti jujur, benar, setia. Kalau sudah, ya sudah lumayan berarti. Nah, apakah Hmm. kita masih suka menyakiti atau kita sudah mengendalikan keinginan kita untuk menyakiti orang? Tidak menyakiti orang dengan pikiran kita yang buruk, tidak menyakiti orang dengan kata-kata, sikap, apalagi perilaku. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke wilayah tapa brata yang keempat, yaitu ahimsa. Ditambah lagi kalau kita bisa dhamma. Sedikit sabar ketika menghadapi sebuah masalah dan bisa menasihati diri sendiri untuk tidak memilih sebuah tindakan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan atau menasihati diri kita sebelum berkata, ini yang sering Kang Abu bilang, ya, mikir dulu sebelum bicara, karena Hmm. kebanyakan kita bicara dulu bahkan tanpa mikir gitu. Kalau di TikTok komen dulu Pak Wayan, komen Komen dulu, terus ya. Mm-mm. komen Ini dulu. kalau 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 tadi kan Buddha itu kan yang Mm-mm. tercerahkan Pak Wayan ya. Ya. Mm-mm. Nah, yang nggak ngerti-ngerti namanya bukan Buddha Pak Wayan, bodoh Mm-mm. namanya Pak Wayan. Nah, kalau tambah parah lagi disebutnya buduh, Kang Abu. Oh, bodoh. Buduh tahu Kang Abu buduh? Apa tuh bodoh Pak Wayan? Di Bali buduh itu artinya gila. Oh, oke. Buduh gitu. Iya, 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 iya. Tergelapkan gitu. Nah, ini baru yang saat 10 ya, lalu 5 nih. Sekarang ini, kita teguh nggak pada kebenaran? Ya, pokoknya minimal kebenaran diri kita. Kebenaran siapa diri saya, teguh nggak kita? Atau kita cepat berubah, dipengaruhi oleh orang lain gitu. Nah, apakah kita sudah mulai melaksanakan perilaku-perilaku kasih sayang, ya, penuh empati sama orang? Nah, ini. Kalau iya, nah ini kita sudah berarti dapat. Nah, kemudian kita mudah tenang nggak? Pikiran selalu suci, tenang, tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah menilai buruk orang, selalu seimbang. Ini berarti kita sudah mulai terkendali dalam yama brata. Nah, bicaranya lemah lembut enggak? Atau masih marah-marah, bentak sana, bentak sini gitu. Nah, berarti kita belum dikenal sebagai Madurya. Yang terakhir Hmm. ini yang ini disebutlah Mardawa atau rendah hati. Nah, orang yang sudah bisa rendah hati, tahu dirinya tidak selalu lebih tinggi daripada orang lain, nah ini sudah bisa mengendalikan ini. Nah, kalau orang sudah melukat jiwa dan bisa melakukan 10 ini, itu sebabnya orang seperti ini apa yang dikatakan mudah tercapai. Karena sudah tidak ada lapisan apa-apa lagi. Tidak ada penghalang lagi kata-katanya menjadi kenyataan. Tidak ada lagi apa yang dia pikirkan menjadi terhalang oleh oleh noda-noda ini. Karena dia sudah sedikit-dikitnya ya berapa persen lah, 50% atau bahkan yang 100%, wah luar biasa kalau sudah bisa begini. Ini Hmm. baru 10 pengendalian keinginan. Ditambah lagi sekarang 10 niyama brata, dasar niyama brata. Niyama itu artinya pengendalian di level mental. Ya, level mental. Hmm. Nah, ini dana. Suka bersedekah nggak? Nah, ini di Islam kan diajarkan juga bersedekah. Ya, Betul. dana, berdana, bersedekah. Kemudian, apakah sudah melakukan kegiatan-kegiatan menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan bukan saja harus ritual ya.
menyembah Tuhan itu juga bisa merendah di hadapan orang lain. Itu juga menyembah dalam Hmm. arti karena kita melihat Tuhan-Tuhan ada dalam diri setiap orang. Menghormati lingkungan, itu juga menyembah Tuhan dalam arti menghormati. Nggak harus kita sujud-sujud seperti itu saja, bukan. Bukan itu. Kalau itu kan harus, bagaimana dengan orang lumpuh kan nggak pernah dia bisa menyembah Tuhan kalau dia lumpuh misalnya. Nah ini, tapi dalam dalam batinnya ini tentang bukan tentang tubuh yang menyembah Tuhan, tapi tentang jiwa yang merendah di hadapan Tuhan, di hadapan kuasa Tuhan. Nah, suka menggembleng diri enggak? Ya, misalnya menggembleng diri apa? Orang santai-santai nggak belajar, dia menggembleng dirinya dengan terus-menerus belajar. Terus-menerus mengendalikan diri, mengendalikan tubuhnya, menyehatkan tubuhnya dengan olahraga, itu juga menggembleng diri. Hmm. Menyehatkan batinnya, pikirannya dengan terus berpengetahuan, belajar sampai ke semampu-mampu dia belajar, itu juga menggembleng diri. Tapa itu bukan hanya pergi ke goa-goa dan bertapa, bukan. Pergi ke perpustakaan untuk hanya merenung di sana, bercengkrama dengan buku-buku, bertemu dengan guru-guru di masa lalu lewat buku-bukunya, itu juga bertapa. Kemudian suka memusatkan pikiran. Hmm. Ya, orang yang suka memusatkan pikiran sama Tuhan, apapun yang dia lihat bukan apa yang terlihat, tapi Tuhan di balik semua yang terlihat itu. Nah, ini contoh Oke. orang yang memusatkan pikiran. Kemudian orang suka swadhyaya, mempelajari ajaran-ajaran suci. Kitab suci, apapun buku-buku yang mengajarkan ilmu-ilmu kesucian, dia pelajari. Ini contoh orang yang akan sampai dengan mudah melekat jiwa. Nah, kemudian upasta nigraha, jadinya mengendalikan hawa nafsunya. Ya, tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu hewani. Ya. Kemudian dia berata, taat pada janjinya, taat pada sumpahnya, terutama pada sumpah terhadap diri sendiri, nggak usah pada sumpah orang lain dulu. Taat pada komitmen pada diri, konsekuensi pada diri, taat pada resolusi yang dibuat tahun lalu misalnya. Nah, sekarang kita punya resolusi apa untuk tahun 2026? Nah, setelah itu kita catat, kita kuat nggak? Kita berata nggak dengan janji kita sendiri? Nah, kemudian upawasa, ini yang sering kamu lakukan. Hmm. Upawasa, berpantang, makan ini, makan itu, berpantang, minum ini, minum itu, banyak. Nah, itu puasa, intermittent fasting juga itu upawasa. Kemudian, mampu nggak kita belajar mengendalikan ucapan kita? Hanya mengucapkan hal-hal yang memberi manfaat positif, memberi manfaat yang baik pada kehidupan kita. Jadi tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu juga mona. Ya, kemudian serana, ya suka menyucikan diri dengan ya tadi itu pergi ke tempat-tempat suci untuk mandi air suci, ke pesiraman-pesiraman gitu. Kemudian menyucikan batin kita dengan meditasi pelepasan terhadap hal-hal yang mengotori jiwa kita. Ini juga bagian dari kita melukat jiwa. Nah, ini kira-kira mana yang akan kita lakukan dan mana yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin yang hadir di sini tentu adalah orang-orang yang setidak-tidaknya sudah, ya sebagian besar sudah dilakukan. Karena kalau enggak, maka jiwanya tidak akan sampai mengantar untuk hadir di acara hari ini. Ya, itu Hmm. ciri-cirinya. Ciri-ciri pentingnya adalah apa? Sudah terpanggil untuk hadir di tempat-tempat seperti ini adalah bagian dari pancaran jiwa, kilasan-kilasan jiwa memanggil dari dalam untuk bertemu cerita-cerita kesucian seperti ini. Sehingga kalau sudah demikian, maka di tahun 2026, 20 tambah 26 sama dengan 10. 2026 sama dengan 10. Disitulah angka 1 dan 0, seperti kita cerita kemarin Kang Abu, mengandung makna kosong yang berisi. Yaitu apa? Hmm. Oh, nah mudah-mudahan obrolan kita tadi membuat kita jadi paham apa yang harus kita lakukan untuk melukat jiwa. Sehingga 2026 kita sudah menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh pemahaman lagi. Kira-kira seperti itu Kang Abu, agak lumayan berat dan berat ya. Wah, keren Pak Wayan. Ini luar Mm-mm. biasa. Tapi Pak Wayan yang datang ke sini nonton terus ketiduran sih kayaknya enggak deh Pak Wayan. Ya, Karena banyak yang nonton ketiduran juga sih ya. ya, itu, melukat jiwa dengan cara tidur. Oke, makasih Pak Wayan, Ya, makasih. Pak Wayan mungkin ini nanti teman-teman juga minta apa namanya PPT-nya, jadi nanti mohon di-share Pak Wayan itu nomor satu.
Ya, Dan saya yang coba kedua, share ya. Saya coba share tadi nggak bisa soalnya. nggak apa-apa ke ini aja nanti ke WhatsApp Pak Wayan, nanti saya sebarkan di grup seperti Oh, oke, biasa. oke, 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 oke. Ada saya Oke. kirim ke Kang Abu sekarang. Nanti Kang Abu mungkin bisa langsung share di sini Oh ya. ya, boleh boleh. Boleh Oke, Pak oke. Wayan. Paling gampang Oke. begitu. Oke, saya share ke Kang Abu ya. Ya, Saya di WA. Silahkan Kang Abu lanjut dulu ini diskusinya. oke. Teman-teman menarik ya kalau kita ngomongin melukat itu kan pembersihan ya. Saya selalu selalu ingat gitu ya. Mungkin ini saya saya dapat ilmu ini dari Pak Wayan di pertemuan saya di awal-awal setelah COVID gitu. Setelah saya mulai menyadari bahwa oh iya ya, tubuh itu at least punya pancamaya kosha tadi gitu. Ada tubuh fisik, ada tubuh energi gitu ya, anamaya, manomaya, ada masuk lagi apa namanya pranamaya, ada wijnana sampai ada ananda gitu. Nah, yang hampir tidak atau hampir nggak pernah dimandiin lah gitu kira-kira ya, yang tidak pernah diperhatikan itu adalah tubuh selain fisik gitu. Jadi kalau energinya nggak pernah dimandiin misalkan, atau pengetahuan yang nggak pernah dimandiin itu dalam artian dilukat itu dalam artian di renewing sih. Saya memaknainya adalah renewing gitu ya, pembaharuan gitu. Sehingga kalau kita tidak pernah membaharu atau tidak pernah membersihkan ya tetap aja ya kita punya pola pikir yang lama, mindset yang sempit dan saya rasa tadi bagus banget ya pemaparan-pemaparan Pak Wayan mengaitkan ke cakra misalkan, mengaitkan ke apa namanya ke semua semua kosya gitu dan kita lebih menyadari bahwa ujung-ujungnya adalah perilaku gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya saya kaitkan dengan di tradisi Islam, saya semakin ngeh dan semakin ngerti gitu kenapa sih dalam Al-Qur'an itu kalimat yang mengutamakan kemuliaan seseorang itu disebut inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa dan ternyata ciri-ciri ketakwaan itu semua ada di catatan yang Pak Wayan barusan presentasikan gitu. Nah, mungkin satu Pak Wayan kepenasaranan saya, kan kalau secara teori Pak Wayan, melukat itu kan datang ke tempat suci pakai air gitu. Itu kira-kira si fase apa namanya fase step-stepnya melukat itu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan akhirnya itu seperti apa sih Pak Wayan? Biasanya kalau kita pergi ke tempat suci, Kang Abu, kenapa kita memilih tempat suci? Satu, karena airnya memang berasal dari sumber mata air yang tidak ternodai, ya Hmm. tidak terkena polusi yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap tempat itu kan memang mengandung energi, ada energi khusus. Yang ketiga, ketika tempat itu dijadikan tempat suci, jadi tempatnya itu menjadikannya tempat suci, ditambah lagi kemudian diberikan vibrasi-vibrasi energi kesucian oleh orang-orang yang menjadi pendeta misalnya di sana. Nah, jadi airnya memang benar-benar selain airnya bersih, tidak ada polusi, ditambahkan energi positif, energi kesucian pula, lalu kita akan datang ke sana, tentu nanti efeknya seperti kita apa ya, mandi berenam dengan air yang dipenuhi wewangian gitu. Nah, anggaplah kita mandi Hmm. kembang seperti itulah Kang Abu, mandi kembang. Hmm. Jadi Hmm. itu baru step pertama ketika kita datang itu. Nah, kalau yang orang yang umum datang ke tempat-tempat seperti itu, karena modalitas airnya sudah suci, tempatnya sudah suci, dan kita memang benar-benar ingin menyucikan diri, di sana kita bisa koneksikan kekuatan mantra. Mantra itu artinya apa? Penjalinan antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang di sana. Jadi itu yang kita Hmm. lakukan, Kang Abu, memohon kepada energi-energi kesucian di sana untuk hadir ke dalam diri kita, untuk melebur tubuh kita dari energi-energi kegelapan. Nah, ketika pikiran kita sendiri sudah meyakini itu kan akan beresonansi kepada DNA kita, merasa diri kita sudah efek placebo-nya muncul lah, Kang Abu. Efek Oke. placebo bahwa kita sudah tersucikan dan akan bebas dari pemikiran-pemikiran negatif. Tapi yang terpenting itu adalah apa? Begitu kita meyakini itu terjadi, bukan airnya saja yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan berikutnya adalah keyakinan kita. Tuh. Keyakinan kita. Dan kedua, konsistensi kita meneruskan keyakinan itu. Misalnya, begitu mau bicara buruk, tiba-tiba kita ingat, oh saya nggak boleh bicara buruk. Baru saja saya melukat. Nah itu misalnya. Mau berpikir buruk? Oh jangan, saya sudah melukat. Nah, ini mirip seperti orang begini, Kang Abu. Dulu dia bukan bukan siapa-siapa. Dia adalah orang biasa. Tapi begitu dia berpakaian bersih, pakaian pejabat,
maka pakaian itu sebenarnya sedang melukat dirinya. Oh, aku pejabat. Menjaga ya Pak Wayan ya. Menjaga. Jadi Hmm, menjaga untuk apa? Pakaian ini membuat aku nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. hmm, Ada juga identitas itu melukatkan orang. Misalnya, maksud saya begini. Ada orang diberi identitas sebagai orang suci. Maka identitas orang suci itu melukatkan dengan sendirinya harusnya kalau dia berkomitmen. Ya, hmm, begitu dia disebut guru gitu misalnya, dia harus tetap membawa cahaya karena dia disebut guru. Kalau dia sendiri penuh dengan kegelapan, dia juga sedang mengizinkan kegelapan apa terang apinya itu membakar dirinya bukan menerangi orang lain, kamu. Nah, ini hmm, contoh yang terpenting bukan bukan step pertamanya, tetapi apa yang kita lakukan sesudahnya gitu. Sama dengan aku lapar, aku ingin makan. Setelah di dapur dia diam nggak ngapa-ngapain. Kok hmm. aku nggak kenyang-kenyangnya, padahal aku sudah di dapur gitu, nggak apa-ngapain, nggak masak, nggak makan, bukan nggak ada Hmm. gunanya gitu. Nah ini persis Oke, seperti kita masuk ke tempat suci melukat, itu baru masuk ke pintu. Aku orang suci. Nah, tapi berikutnya kalau nggak dijalani ya sama aja gitu. benar. Itu kalau di tradisi Islam Pak Wayan, setiap 5 kali itu kan orang Iya, Islam tuh kan sholat ya Pak Wayan. Dan iya, sebelum sholat itu ada melukat sih sebetulnya, iya, wudhu iya, iya, namanya. iya. Namanya wudhu gitu. Betul, betul. Iya, Dan bagaimana wudhu itu kan sebetulnya ketika dia membasuh kuping, bukan ngebasuh kuping, kan kuping itu instrumen, tapi daya dengarnya yang dibersihin. iya, Bukan mata sebagai instrumen, tapi daya lihatnya yang dibersihin. persis. Pikiran, ucapan, dan seterusnya gitu Pak Wayan. Nah, Iya, yang menarik Pak Wayan, karena kembali ketika kita melakukan ini tanpa sebuah pengertian dan pemahaman, akhirnya menjadi ritual yang hanya diulang-ulang, iya, sehingga kehilangan meaning gitu Pak Wayan. Nah, iya. maaf ya Pak Wayan, ini juga jadi obrolan nih. Ini orang yang melukat ke Bali sekarang justru jadi wisata, bukan urusan spiritual juga gitu Pak Wayan. Jadi cuman urusan selfie, cuman urusan ya pengen tahu, tetapi konteksnya jadi dalam tanda petik itu jadi kayak window shopping spiritual gitu. Nah, Iya. di mana letak kita untuk tetap menjaga si semua konteks ini supaya tetap bisa hidup dalam konteks spiritualitas gitu. Silakan Pak Wayan. Yang pertama, tidak semua orang pergi ke supermarket untuk belanja, Kang Abu. Ada yang Hmm. cuma belanja mata gitu. Nah, sama Hmm. dengan orang pergi melukat, tidak semua benar-benar ingin disucikan, hanya ingin merasakan air segar, gitu aja. Ada yang Kang Bu bilang selfie gitu, memang segitu aja dia gitu. Jadi nggak benar-benar meresap ke dalam gitu. Apalagi kalau misalnya sampai di sana cuman apa tadi, cuman ya menyegarkan ini aja, menyegarkan kulit tubuh yang mungkin kepanasan gitu aja, tapi nggak meresap ke dalam, ya itu nggak ada gunanya juga sih. Artinya akan terlihat bersih dari luar, tapi di dalam masih kotor. Apalagi kalau tadi seperti Kang Bu bilang itu, dia melakukan itu tanpa pengetahuan. Jadi Hmm. airnya membersihkan tubuhnya, tapi ketidaktahuan itu menjadi avidya yang tetap menjadi klesa bagi mentalnya gitu. Betul, Itu betul, kalau- Mm, mm, betul. mm, Nah, mm. Pak Wayan kalau dari segi ritual gitu ya, apakah orang Bali itu perlu ada melukat apa misalnya setahun sekali atau setahun 2 kali atau sebulan sekali? Ada nggak sih ininya Pak Wayan kayak ritual resminya gitu? Kalau yang sebenarnya Kang Abu, kalau sebenarnya setiap hari kita sembahyang sama dengan di wudhu. Setiap hari kita sembahyang kita akan melukat Kang Abu. Melukat. Ada Hmm. mantranya itu. Misalnya kita ada mantra tangan kanan di atas. Itu mantranya Hmm. Om Kara Sudamam Swaha. Itu artinya apa? Sudah itu artinya pembersihan. Ya Tuhan, aku bersihkan seluruh tubuhku. Sucikan. Nah, kemudian kita sucikan diri kita, Om Prasada gitu. Saya duduk dengan tenang dan penuh kesucian. Itu mantra-mantra kesucian. Setiap Hmm. hari sebelum kita sembahyang. Nah, pakai mandi udah, mandi lewat mantra sudah gitu. Sembahyang dengan sembahyang itu doa-doa kita juga penuh doa-doa pencucian. Ya Tuhan, maafkan kesalahan pikiran, ucapan dan kata-kataku dan tindakanku. Itu juga pengakuan diri, ya Tuhan, aku ini adalah pribadi yang papa, yang banyak perbuatan-perbuatanku penuh dengan kepapaan, gitu. Itu pengakuan-pengakuan diri. Kemudian, ya Tuhan, berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Berarti pengakuan diri kita awidia, bodoh, sehingga kita ingin meminta cahaya terang pengetahuan. Nah, itu harapan-harapan kita. Itu baru setiap hari. Belum lagi kalau kita pergi ke tempat suci mau sembahyang, Kang Abu, di sana ada air suci yang dipercikan begitu kita masuk.
ada air suci yang dipercikan supaya kita dilukat. Itu Hmm. pengelukatan namanya. Walaupun nggak diguyur gitu, dilukat sederhananya. Kemudian ada lagi itu tiga empat macam sesajen Banten namanya itu. Ada yang disebut dengan Bayekaon. Bayekaon itu artinya apa? Semua bahaya-bahaya itu menjadi mati, energi-energi negatif itu mati. Kemudian ada yang disebut upakaranya Durmangala. Ini sebelum sembahyang. Durmangala itu artinya apa? Semoga seluruh dur itu menjauh. Hmm. Allah ya rasa-rasa negatif, kemarahan-kemarahan itu hilang. Nah, lalu kemudian ada upakara yang disebut prayascita. Prayascita itu apa? Semoga pikiranku kembali dijernihkan karena aku akan menghadap Tuhan. Kemudian yang terakhir pengulapan, dipanggillah kembali kemurnian diri kita sebagai sang Atman untuk menghadap. Itu kalau tiap 6 bulan kita ada ritual Odalan namanya Kang. Odalan itu artinya apa? Perayaan hari lahirnya sebuah tempat suci. Nah, itu Hmm. terus-menerus begitu. Dari lahir, hidup, mati orang Bali itu terus dibersihkan, melukat terus-menerus. Nah, kalau dekat rumahnya dengan tempat suci, tempat-tempat pemandian air suci tadi, biasanya perginya pada saat purnama dan tilem. Tilem itu Hmm. bulan mati. Kenapa? Karena dianggap bulan purnama itu akan menarik energi tubuh manusia. Seperti air laut yang Hmm. ditarik kan, kalau air laut pasang kan biasanya kamu di Hmm. bulan purnama. Jadi diri kita itu bisa menjadi pasang dan mudah terjebak pada emosi. Maka daripada kita terserang oleh emosi dari dalam, maka perlu melukat sebelum dikotorin oleh faktor energi alam itu yang gelap gitu. Itu itu banyak Wah, ritualnya. keren. Jadi kalau Mm. dengar penjelasan Pak Wayan, kayaknya nanti di surga yang paling banyak penduduknya orang Bali sih Pak Wayan. Soalnya melukatnya rajin ya. Rajin melukat. Ya, Ya. tadi tadi bagus banget Pak Wayan mengaitkan dengan cakra gitu ya. Ya. Unbalance cakra. Pertanyaannya gini Pak Wayan. Gimana Mm-mm. sih kita supaya dari mulai cakra paling nomor 1, 2 sampai 7 gitu ya. Keep Mm-mm. balancing supaya kita tidak terlalu over, tidak terlalu under, supaya cakra-cakra kita tuh tetap berfungsi seperti seadanya dan terbaik gitu. Gimana Pak Wayan? Ya, tentu kemudian kita harus pahami dulu kan. Kalau kita nggak paham dengan cakra kita, tentu kita nggak tahu yang seperti tadi itu Kang Abu, seberapa Hmm, balance-nya. Seperti yang Kang Abu sering bilang, positivisme juga bisa menjadi apa namanya toxic positivisme. toxic, iya betul. Negatif juga bisa berbahaya menjadi toxic negativisme, jadi pesimis. Ya, ya. Berbuat baik sangat berlebihan, altruism itu juga nggak baik. Jadi Hmm, seperti Sinterklas syndrome, betul. atau mungkin jadi Cinderella syndrome, atau merasa rendah diri terus-menerus itu membuat kita menjadi seperti cerpen syndrome gitu. Hmm, Nah, hmm, ini banyak. Tapi kalau kita sudah paham, oh sama kayak kita paham gas Kang Abu. Ya, kalau ngegasnya segini, kecepatannya sekian. hmm, Tapi apakah kecepatan 40 kilometer itu cepat apa enggak? Tergantung tepatnya. Kalau betul. kita di tol 40 kilometer per jam ya pelan. Tapi kalau 40 kilometer per jam di gang sempit itu ngebut. Nah, jadi Hmm, inilah yang disebut dengan kemampuan kita melihat keseimbangan cakra tadi. Seperti kita ngegas. Cakra itu kan putaran hmm, putaran. Jadi kapan kita ngegasnya segini, kapan ngegasnya segini gitu. Nah, misalnya aku ingin menjadi orang baik yang ingin memberi uang pada seseorang gitu. Sama orang yang membutuhkan kepala keluarga misalnya, aku kasih dia 1 juta kayaknya menyenangkan. Begitu ketemu bayi mau beli permen, sini beli permen 1 juta, ini nggak nyambung gitu. Jadi nggak malah berlebihan jadinya gitu. Ya, jadi benar-benar harus pahami ini seberapa cakra ini, apa fungsi cakra ini, apa manfaatnya, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalau kekurangan jadi apa, blokade gimana, nah seimbangnya baru tahu. Sama kayak kita menentukan titik tengah, kita baru tahu titik tengah kalau bisa mengenali ujung ke ujungnya gitu. hmm. Ya. Oh ya Kang Abu, saya sudah kirim ke ini ke WA-nya Kang Abu. Baik, Kalau bisa nanti di saya coba kirim. ya di Zoom saya nggak bisa dari sini. Biasanya bisa. Di sini Oke, nggak bisa. Ya. nanti saya coba kirim. Ya, Oke Pak ya, Wayan, makasih ya, Pak Wayan ini banyak banget insight. Nah, ini mungkin Pak Wayan sebagai dua penutup ya, nanti kita juga ya, bikin final statement gitu. ya, eh Jiwa gitu ya Pak Wayan, bahwa konteks di mana ini kita tidak bisa
tidak bisa lepas dari yang namanya kolektif gitu. Sehingga kalau kolektif itu kan tergantung dari lingkungan kita ada di mana. Misalkan gini, Hmm. Bali itu bisa seperti ini karena menjaga kolektivitas tradisi gitu Pak Wayan. Sehingga kuat sekali untuk membuat sistem yang sangat baik, sistem yang menjaga bumi, sampai semua orang di Bali itu sangat peka lah terhadap bumi gitu ya, terhadap energi gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat kolektivitas ini Pak Wayan di dalam konteks misalkan orang-orang terdekat kita, support system kita supaya support system kita tuh baik dan kuat gitu. Gimana Pak Wayan? Eh, ini yang menjadi alasan kenapa orang Bali diwariskan sebuah organisasi yang disebut dengan Banjar, Kang Abu. Hmm, Banjar, Banjar itu artinya banjah. Banjah itu artinya di apa? Di sesuatu kalau dibanjahin itu biasanya merata, Kang Abu. Misalnya kita mau hmm, menjemur beras, jemur beras atau apapun kita jemur, kita nggak menggunung, tapi meratakannya. Nah, hmm, meratakan itulah disebut dengan banjah. Jadi hmm, menjejerkan gitu. Sehingga menjejerkan membuat orang itu hidup dalam kondisi sama rata. Tetapi dalam kondisi sama rata itu, dikenallah apa yang disebut sebagai luanan tebenan. Luan itu artinya apa? Yang lebih tinggi dan lebih rendah. Lebih tinggi dalam hmm, konteks terhormat. Yaitu hmm, yang di hulu dan hilir. Nah, luan tebenan itu artinya hulu dan hilir. Yang di hulu itu kepala, yang di hilir itu bawah. Nah, orang tua biasanya diletakkan di hulu, dalam rapat misalnya di hulu, sebagai bentuk penghormatan. Kemudian yang di hilir yang di bawah-bawahnya. Rumah pun dibentuk sebagai hulu hilir. Tempat sucinya pasti kita artinya kalau di Islam kan kiblatnya barat. Kalau hmm, di Bali kiblatnya timur atau utara. Ya, karena di timur ada matahari terbit dan di utara ada gunung. Jadi matahari terbit hmm, simbol dari awal asalnya cahaya. Gunung adalah awal asalnya air kehidupan. Makanya awal-awal energi kehidupan itu selalu ditempatkan di hulu. hmm, Nah, nah itu sebabnya kita sangat menghormati hulu. Apa yang ada di hulu misalnya danau, gunung, itu sangat dihormati. Matahari sangat dipuja. Karena tanpa matahari kita tahu, tanpa matahari kita bisa kehilangan semangat, tubuh kita tidak lagi bagus untuk kita gerakan, nggak ada kehangatan gitu. Nah, ini kemudian memunculkan ajaran-ajaran berikutnya, yaitu ajaran sedulur papat. Yang ini mungkin dari hmm, Jawa, Kang Abu. hmm, hmm, Sedulur hmm. papat ini dulu nggak terjelaskan, malah menjadi sesuatu yang mengerikan, tetapi diikuti. Nah, sekarang ketika dijelaskan, akhirnya mudah paham kita bahwa ajaran sedulur papat itu adalah ajakan untuk kita menghargai sesama manusia, menghargai lingkungan, dan menghargai ketuhanan, gitu. Nah, orang dulu disuruh tidak tidak diberikan pengetahuannya banyak, tapi langsung ke laku. Nah, dalam konteks pewayangan, nih, kalau saya bawa kemana-mana. Dalam konteks pewayangan, siapapun boleh mati dalam peperangan itu, dalam konteks wayang Bali, tapi nggak boleh Bima. Bima nggak boleh mati. Hmm, Dalam cerita hmm. itu, Bima nggak boleh dibuat mati, bisa marah orang. Nah, karena apa? Bali itu menempatkan Bima sebagai laku. Jadi ada pesan penting di situ. Kamu boleh nggak tahu apa-apa, boleh nggak sehebat Arjuna, jadi pikiranmu boleh, tapi jangan sampai lakumu mati, gitu. Oke. Nah, laku nggak boleh mati, Kang Abu. Ya. Jadi, kalaupun kita pintar, penuh dengan intelektualitas, paham Tuhan itu apa, tapi kalau nggak teraplikasikan menjadi laku, ini rugi. Tapi kalau sudah menjadi laku, nggak tahu juga apa-apa, gitu. Ya, misalnya ada orang berperilaku hidup sehat, walaupun dia nggak tahu bahwa ini kenapa saya hidup sehat, apa kandungan, ini apa komposisi makanan ini. Kalau itu nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berperilaku sehat gitu aja, hidup sehat. Gitu. Daripada, oh ini tahu semua ilmu kesehatan dia tahu, tapi perilakunya nggak higienis, nggak sanitasi gitu. Nah, percuma Hmm, juga. Maka Bali menempatkan Bima. Makanya di Bawi itu ada namanya eh, apa namanya Bhairawa Bima Bhairawa ya. Bima hmm, Bhairawa. Jadi artinya apa? Jadilah seperti Bima, laku dalam Bhairawa itu sendiri gitu. Nah, ini yang menjaga Kang Abu. Dari Banjar kemudian dari Banjar lah tradisi-tradisi itu kemudian meluas Kang Abu. Orang tua mewariskan tradisi gamelan, tradisi menari, tradisi bagaimana merawat tempat suci, diwariskan oleh orang tua dulu. Jadi learning by doing mereka Kang Abu. Ya, hmm.
Itu yang menjaganya. Kalau itu kalau Banjar hilang, nah itu yang akan berbahaya. Kira-kira seperti itu kan? Oke. Ya. Tapi Pak Wayan satu lagi ya, satu sebelum final statement nih. Ini Ya. kan sekarang di angkatan atau di apa namanya di garis keturunan Pak Wayan sebagai ayah gitu ya. Apakah Mhm. ini juga diajarkan ke generasi Z berikutnya, ke Alpha berikutnya sehingga Z dan Alpha yang sekarang kelihatan dalam tanda petik mungkin Mhm. ya nggak Mhm. terlalu aware terhadap tradisi misalkan atau yang udah modern banget gitu misalkan. Ya. Itu diturunkan lagi apa gimana Pak Wayan? Diturunkan Kang Abu, bahkan mereka sekarang ini kan contoh Kang Abu yang kemarin itu ada Hari Raya Galungan di Bali kan. Hmm. Nah, itu anak-anak begitu terdengar suara mereka lagi istilahnya ngelawang. Ngelawang itu artinya apa? Seperti tarian tarian yang keliling kampung, dia bawa tarian barong. Nah, sebagai orang tua apa yang saya lakukan? Saya panggil suruh pulang, memberi mereka motivasi, panggil suruh pulang, begitu dia nari di rumah dikasih uang lebih sebagai angpaunya mereka. Wah, senang mereka kamu. Di rumah aja Hmm. dapat 300.000 gitu misalnya kan karena ada tamu kebetulan ikut memberi. Nah, jadi ada motivasi mereka untuk melakukan itu. Itu adalah hal-hal yang tidak saya lakukan dulu dan mereka melakukan sekarang. Jadi dalam konteks ini mereka lebih 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 aware dengan kondisi itu. Ya, jadi saya jujur Kang Abu, untuk anak-anak seperti itu, saya nggak memberikan ilmu pengetahuannya Hmm. sampai mereka meminta. Sampai mereka meminta. Saya akan mensupport apa yang mereka lakukan. Karena kembali lagi Kang Abu, laku lebih penting. Oke. Nah, Bima nanti tadi ya Pak Wayan ya. Bima tadi, Arjunanya belakangan gitu. Arjuna baru boleh, karena dalam ajaran Hindu di Bali juga ada Weda mengatakan, Weda takut pada orang bodoh. Hmm. Artinya apa? Kalau ilmu pengetahuan suci dipelajarin oleh kebodohan, satu penafsiran bisa salah. Hmm. Dua, ketika tafsirnya salah, muncul pembenaran. Dari pembenaran muncul laku yang bisa menyalahkan orang lain dan sebagainya. Hmm. Maka lebih baik membenahi lakunya lebih dulu, karena itu yang mereka tunjukkan. Jadi yang orang orang tua lakukan di Bali pertama adalah menjadi teladan walaupun tidak bisa menjelaskan. Cukup menjadi orang yang bisa memberi apa sih yang bisa dilakukan. Nah, makanya di Bali, Kang Abu, mau percaya mau tidak percaya, kalau orang suci, orang yang ditempatkan sebagai pendeta, tidak menunjukkan perilaku yang layak diteladani, mereka dihujat juga, Kang Abu. Dihujat. Hmm. Hmm. Walaupun secara secara organisasi mereka ditempatkan sebagai orang yang disucikan, dihormati. Tapi tepat ketika mereka tidak menghormati tadi pakaian yang membuat mereka menjadi suci itu, ya mereka akan dihujat. Ini menariknya. Jadi orang Bali itu salah ya salah, benar ya benar. Sekali Keren. kita melakukan kebenaran, kita akan dihormati tanpa kita meminta. Tapi kalau kita sudah melawan ajaran tadi, Dasayama, Dasaniyama, Brata tadi. Nah, berat. Makanya, seperti saya bilang, orang yang melukat jiwa, orang yang sudah beres melukat jiwanya, akan menjadi pendeta, harusnya. Berarti, kalau sudah menjadi pendeta, setidak-tidaknya 20 hal tadi, Dasayama, pengendalian keinginan, pengendalian mental tadi sudah beres lah pokoknya, gitu. Pasti bahasanya baik, suka belajar kitab suci, bisa menjelaskan, nah itu. Tapi kalau enggak ya udahlah, biasanya diginikan gitu. Jadi kalau Kang Abu di sini jangan heran, walaupun Kang Abu tidak disebut sebagai seorang pendeta, seorang begini, tapi ketika melihat Kang Abu selaras antara apa yang Kang Abu ucapkan dengan perilaku, itu bisa dihormati melebihi gitu. Ya, gitu. Itu bukan tentang identitas title di depannya bukan, tapi tentang apa walk the talk-nya. Wah, keren. Wah, Pak Wayan, sukses Pak Wayan, banyak banget. Saya jadi ingat cerita Culapantakanya Buddha, di mana dia adalah murid yang paling intelektualnya rendah, tapi kerjaannya nyapu, bersih, tapi dia dapat juga tuh kesadaran-kesadaran luhur gitu. Jadi Ya, kenapa tadi Bima nggak boleh mati? Karena ternyata ujungnya adalah laku dan sekali lagi memang walk the talk itu adalah ujung dari semuanya. Kalau dalam tradisi agama Islam tuh mungkin ngomongin marifat. tentang bahasa akhlak, makrifat, betul Pak Wayan. Ya, ya, Bagaimana dia memiliki pemahaman tentang Tuhan. Jadi ada bahasa pengaliran tuh kadang-kadang orang nggak ngerti tentang mengalirkan Allah gitu ya. Artinya ya, saat Allah memiliki sifat kasih sayang, alirkanlah melalui dirimu gitu Pak Wayan. Supaya kita menjadi khalifah itu kan adalah ya, pengaliran sikap atau sifat dari maha welas asihnya atau kasih sayangnya Allah ya. gitu.
Jadi Wah, mulai jadi dari atas nama menjadi tanda tangan langsung ya Bu ya. bener. Sebelumnya kan cuma sebelumnya kan atas nama gitu. Sekarang tanda tangan langsung lah berarti. Wah, keren, Bawayan. Sudah lakunya itu. Wah, Kalau keren sudah banget. lakunya begitu ya pasti laku kan Bu. Pasti laku, bener. Karena lakunya udah laku, ya, Iya. Bawayan ya. Oke, Iya. kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan, Suksme, terima kasih banyak Pak Wayan. Sehat-sehat Iya. selalu. Dan Hmm. semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bisa belajar bareng. Dan mungkin sedikit penutup Pak Wayan, final statement untuk melukat jiwa. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, penonton, Iya. murid-muridnya Pak Wayan untuk kita tetap bisa aware dan tetap bisa Iya. walk the talk gitu-gitu. Silakan, Guru. Mau kita minta semesta mengalirkan aja Kang Bu? Boleh, silakan Guru. Nah, Dengan sangat senang hati. kalau ada musiknya Kang Bu, boleh kita alirkan Boleh, pesan siap. semesta aja. Ya, ya biar semesta yang menutupnya. Silahkan Kang Bu musiknya. Silahkan para jiwa, kita hening sejenak. Menyatu dalam kerinduan kita untuk kembali menjadi yang terpilih hari ini, mendapatkan pemurnian bagi jiwa kita. Semesta, hari ini Buddha. Hari ini Buddha. Buddha adalah Rabu, dan jika Buddha adalah pencerahan, maka di hari Rabu ini, wahai semesta, izinkan kami mendapatkan berkah aliran pengetahuan yang menyucikan jiwa dan raga kami, sehingga kami bisa kembali bersatu dalam kemurnian denganmu, tidak nanti tetapi di sini saat ini. Berkahilah kami dengan pesanmu, semesta. Anakku, para jiwa yang datang dari kebeningan dan akan kembali pada kebeningan, yang datang dari keheningan untuk pulang pada keheningan. Dengarlah apa yang akan aku katakan padamu saat ini, di sini. Pada mata yang dilekati kotoran, kau tak akan jernih melihat keindahan. Pada telinga yang tersumbat kotoran, kau tak akan jelas mendengar kemerduan. Pada hidung yang terlapisi kotoran, kau tak akan mudah menghirup aroma. Pada kulit yang dilekati debu dan lumpur, kau tidak akan merasakan kelembutan. Pada lidah yang ditebali kotoran, kau akan kehilangan kenikmatan rasa. Begitu juga pada pikiran yang diselimuti kotoran batin, kau akan kehilangan kemampuan akal budi untuk memahami kehidupan yang aku ciptakan di sini. Dan pada jiwa yang masih dilekati begitu banyak beban-beban kegelisahan dan duka lara, bagaimana kau akan menikmati kebersamaan denganku yang selalu ada bersamamu di mana-mana selama ini, anakku. Maka bersihkanlah kembali jiwamu, sucikan kembali jiwamu, beningkan kembali kesejatiannya. Dengan itu kau akan bisa melihatku di segala ruang dan waktu, bercengkram dengan cinta kasihku di mana-mana. Pulanglah, anakku. Pulanglah dalam kebeningan, keheningan, dan kemurnianmu. Pulanglah saat ini, di sini. Rasakan setiap tarikan napasmu adalah tanda kehadiranku ke dalam dirimu, masih dengan cinta kasih yang sama. Cinta kasih semestaku yang tak terbatas bagimu. Bagi percikan kecil semestaku yang sedang menjadi dirimu. Pulanglah anakku. Pulanglah dalam kesadaran beningmu di sini saat ini. Terima kasih semesta.
Terima kasih untuk segala aliran pengetahuan yang menghilangkan kegelapan batin kami saat ini. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tak terhingga menemani kami 1 tahun belakangan ini. Semoga ke depan kami akan menjadi lebih baik lagi, lebih penuh kemurnian, lebih bisa mengendalikan diri kami, selalu atas tuntunan dan berkah pengetahuan dari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami. Terima kasih. Suksma, Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih telah hadir untuk mengalirkan kami, para murid semesta, yang selalu haus untuk pencerahan, yang selalu kekurangan tenaga untuk melangkah menuju kepada penyatuan. Untuk para kami jiwa yang lemah, yang tidak tahu jalan pulang, Pak Wayan selalu hadir menjadi pipa, menjadi sarana, dan menjadi cahaya bagi kami semua para murid-muridnya. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Dan terima kasih kepada siapapun yang selalu berkontribusi untuk hadir, kita belajar bersama. Untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan cahaya-cahaya meskipun kecil. Namun, seberapapun kecil, cahaya itu akan sangat dihargai pada kegelapan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman bertumbuh. Terima kasih. Suksma, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Jangan lelah untuk membimbing kami. Jangan lelah untuk menjadi penerang kami. Terima kasih, teman-teman, Ibu dan Bapak. Dan ini juga akan jadi kajian Hafara terakhir di tahun ini. Kita ketemu lagi tahun depan. Dan semoga apapun yang kita kaji dan kita pelajari, setidaknya 1 tahun ini, tahun memang hanya angka, tapi semoga bisa menjadi sebuah patokan. Bukan untuk lebih baik dari siapapun, tapi bagaimana kita bisa menyadari bahwa mari kita lebih baik dari diri kita yang kemarin untuk kita terus bertumbuh. Pak Wayan, sekali lagi, matur suksma, salam buat Ibu, salam buat Panji semua, sehat selalu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi secepatnya di Bali, Guru. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Pak Wayan, matur suksma, terima kasih. Teman-teman semuanya juga terima kasih sudah hadir siang hari ini dan sudah selalu setia untuk belajar. Dan mungkin ada sedikit pengumuman teman-teman, tanggal 13 Desember ini mungkin akan jadi penutupan juga pembelajaran di tahun ini. Kita akan ada jeda semesta akhir tahun bagi teman-teman yang mau hadir, bagi teman-teman yang mau join, silahkan untuk bisa share screen ini atau shoot gitu ya, screenshot untuk nanti bisa kita belajar bareng di jeda semesta akhir tahun. Terima kasih semuanya dan semoga sekali lagi pembelajaran dari guru kita Pak Wayan Mustika di siang hari ini melepaskan sesuatu yang berat dan menerangkan sesuatu yang gelap sehingga kita semua siang hari ini mendapatkan sesuatu. Sekali lagi kita doakan juga ya Pak Wayan senantiasa sehat dan tidak pernah lelah untuk memberikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, sehat selalu, keep happy.